logika itu seperti apa, aturan menarik kesimpulan seperti apa, aturan cara berpikirnya seperti apa, gitu ya. Ada aturan, ada asas-asasnya, dasar-dasar berpikirnya seperti apa. Kemudian hukum-hukumnya, kalau implikasi hukumnya seperti apa, kalau diimplikasi seperti apa, kalau reduktio et absurdum seperti apa, dan seterusnya. Kalau menggunakan eh, kuantor seperti apa gitu. Nah, hukum-hukumnya seperti apa. Nah, metode apakah menarik kesimpulan dari suatu biimplikasi, kuantor berbeda atau sama. Kalau sama ada di mana, kalau beda ada di sebelah mana. Nah, sehingga aturan, asas, hukum, metode, atau prosedur tadi menimbulkan suatu pengetahuan yang dianggap secara rasional, jadi dianggap rasional dan benar. Jadi misalkan ya, bagaimana kita membuktikan bahwa 4 itu bilangan genap? Maka kita buktikan dengan alur logika dan secara rasional benar. Misalkan juga bagaimana kita harus menunjukkan bahwa himpunan kosong itu adalah sub himpunan dari semua himpunan. Nah, kita menggunakan aturan-aturan, asas-asas hukum, logika yang ada, sehingga pernyataan bahwa himpunan kosong adalah subhimpunan dari semua himpunan ternyata benar. Benar secara rasional. Jadi rasional bisa diterima dan benar secara hukum. Gitu ya. Nah, jadi logika itu bisa juga dianggap sebagai, kalau di pembelajaran itu adalah kemampuan berpikir kritis. Jadi ketika kita melihat suatu permasalahan, ini logis enggak sih? Ini kelihatannya ada sesuatu yang enggak pas. Nah, kemampuan berpikir kritis ini adalah kemampuan menyingkap, melihat, menemukan sesuatu dari sudut pandang yang tidak biasa. Itu ya. Jadi ketika kita melihat seperti, kalau saya ibaratkan kemampuan berpikir kritis ini seperti kalau ada 10 orang melihat suatu lukisan ya dari sudut pandang yang sama, dari depan semuanya. Kemudian masing-masing orang itu ditanya pendapatnya mengenai lukisan tadi. Nah, tiap orang itu pasti mempunyai pendapat yang sedikit berbeda. Tidak bakalan sama persis ketika memandang itu. Nah, kemampuan melihat, memberikan pendapat sudut pandang yang berbeda, ini adalah kemampuan untuk berpikir kritis seseorang. Ini sebagai ilustrasi. Nah, kemampuan berpikir kritis tadi juga harus masuk akal dan logis, itu ya. Jadi misalkan ini kan kita sering dengar, misalkan ya kayak contoh aktual yang sekarang, katakanlah, kenapa sih produksi minyak di dunia ini menurun, gitu kan? Ada yang memberi jawaban, iya karena ada perang Israel dan Hamas. Nah, yang mengikuti perjalanan dia, oh iya sih, ada pengaruhnya sih peperangan itu dengan produksi minyak. Tapi kalau yang nggak mengikuti perkembangan, logikanya gimana? Perangnya di sana, yang produksi minyak di mana? Masa ada hubungannya? Kan nggak gitu ya, nggak logis dong gitu. Nah, ketika kita menjelaskan sesuatu yang kelihatan nampaknya tidak berhubungan, tapi kalau kita mampu menjelaskan dengan melihat sudut pandang, kemampuan berpikir kritis, mungkin yang kelihatannya tidak ada hubungannya ternyata ada hubungannya. Misalkan kayak apa hubungannya perang antara Israel dan Hamas terhadap nilai rupiah?
nilai jual rupiah. Secara sepintas nggak ada hubungannya. Tapi kalau kita pelajari, oh ya karena ada perang ini, maka lalu lintas di kawasan Teluk itu terganggu. Karena lalu lintas terganggu, maka rantai suplai minyak dari produsen ke konsumen terganggu. Karena suplai terganggu, maka ada kelangkaan di tingkat konsumen. Karena kelangkaan mengikuti hukum pasar, ketika suplai itu berkurang, sementara permintaan tetap, maka harga pasti naik. Nah, kalau harga naik karena jual beli dengan mata uang dolar, maka otomatis perubahan nilai mata uang rupiah di dalam dolar juga berubah. Nah, kita bisa menjelaskan seperti itu kalau kita mempunyai kemampuan berpikir kritis, kita mengikuti berita aktual, kita membaca, gitu ya. Tetapi kalau kita hanya menerima informasi dan kita tidak berusaha mentelaah lebih jauh, ya mungkin kita bilang, ya nggak ada hubungannya dong, gitu. Nah, ya, menurut Bertrand Russell itu di dunia filsafat ini termasuk filsuf modern ya, karena dia yang meletakkan dasar-dasar filsafat modern, sehingga dasar-dasar filsafat zaman Yunani kuno itu sedikit diaktualisasi. Nah, dia mengatakan matematika itu adalah logika yang sudah dewasa. Sedangkan logika itu adalah matematika ketika dia masih anak-anak. Jadi hubungan antara logika dan matematika ya memang tidak bisa dipisahkan. Menurut Russell ya kalau matematika itu dianggap sebagai sesuatu yang sudah dewasa, masa kecilnya itu logika gitu. Jadi memang dasar untuk membangun matematika itu ya logika. Tidak ada matematika yang tidak didasari kepada logika. Menurut Bertrand Russell seperti itu. Jadi ada nggak kalau matematika yang tidak didasari dengan logika? Seharusnya nggak ada. Gitu ya. Semua matematika harus didasari dengan logika. Nah, karena logika makin ke sini, ini juga tuntutan di dunia ini makin banyak, maka logika tidak hanya logika klasik. Logika klasik itu logika yang tegas gitu ya. Logika tegas itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Jika P maka Q, maka tabel kebenarannya dapat disampaikan, dia akan bernilai salah jika P-nya benar, Q-nya salah. Itu kan logika tegas. Nah, tetapi di dalam perkembangannya dibutuhkan juga ilmu yang tidak memerlukan logika yang tegas. Tidak memerlukan logika tegas itu adalah logika manusia, bukan logika mesin. Kalau logika tegas itu kan logika mesin. Kalau logika mesin itu kan tidak mengenal yang namanya samar. Jadi dia hanya on off, yes no, tidak pernah ada mengambang. Diserahkan kepada pembaca gitu ya, nggak ada. Nah, karena ada logika yang tidak tegas, logika kabur, maka muncullah yang namanya fuzzy logic, yaitu logika yang kabur. Logika kabur itu bagaimana sih? Ya, untuk menarik kesimpulan tidak harus dengan ya dan tidak. Ya dan tidaknya itu mengambang gitu ya, kayak kabur, kayak orang ya kayak orang kita lah bilang ya tetapi bisa saja ya itunya tidak. Pak ini boleh ya? Ya gitu. Ternyata begitu dilakukan disalahin. Nah, kayak gitu itu kan logika kabur. Nah, dengan demikian sebagai satu kesatuan antara matematika dan logika, maka matematika itu merupakan alat berpikir logis untuk menganalisis, menilai, mengukur, menarik kesimpulan, mengembangkan, dan sebagainya.
Jadi matematika itu jadi alat, ya, alat atau sarana berpikir untuk menganalisis, menilai, mengukur, menyimpulkan, mengembangkan sesuatu hal yang terkait dengan objek pikiran. Karena matematika pada dasarnya adalah objek-objeknya ada di pikiran. Di abstraksi, matematika itu adalah bahasa simbol. Matematika itu adalah metode penyampaian pemikiran. Jadi kalau begitu logika secara khusus itu apa? Logika matematika itu adalah logika yang menggunakan lambang atau simbol. Tadi seperti saya sampaikan, matematika itu kan simbol-simbol gitu. Nah, jadi kalau logika matematika ya logika yang didasarkan kepada apa ya, menggunakan, bukan didasarkan kepada simbol-simbol. Kenapa? Ya karena begitu kita belajar matematika tidak bisa lepas kita dengan simbol. Ya, contoh kita menulis angka 1 itu kan simbol karena pada kenyataannya tidak pernah ada yang namanya angka 1. Angka 1 adanya hanya di pemikiran kita. Nah, itu contoh ya. Nah, pertanyaannya, kalau logika matematika itu logika yang menggunakan simbol, apa sih keuntungannya? Keuntungannya itu simpel, ringkas, ya. Jadi ya contohnya kalau Anda menulis setiap, itu ditulis setiap kan Anda cukup menulis tanda V dikasih tanda min gitu kan untuk setiap. Kemudian sedemikian hingga cuma kebalik gitu kan. Kemudian penjumlahan tanda plus. Nah, itu kan ringkas. Kalau disampaikan dengan bahasa panjang lebar dengan simbol menjadi ringkas. Dan makna yang digunakan itu maknanya tunggal. Tunggal itu maknanya gimana? Kalau Anda menulis huruf X dengan menggunakan tanda X Latin yang guru SMA Anda kalau menulis X itu kan pasti tidak dalam bentuk X kali ya, tapi X Latin itu, X yang bukan cross. Kalau X dalam bentuk Latin itu berarti, oh ini berarti dia membicarakan variabel X. Tapi kalau dia menulis X itu dalam bentuk cross, oh ini huruf X. Ini salah satu simbol makna tunggalnya, simbol. Kemudian simbol ini disepakati oleh orang di seluruh dunia sehingga simbol ini bisa dipakai dimanapun orang memerlukan. Jadi tidak tergantung kepada tempat dan waktu. Ya, sehingga dengan menggunakan simbol ini tidak begitu orang Korea nggak bisa karena simbolnya beda, ya enggak. Kalau simbol matematika tidak ditentukan oleh bahasa maupun huruf yang dipakai, ya. Jadi orang Korea, orang Jepang, orang Cina kalau mau menulis untuk setiap ya tetap V dicoret, nggak pakai bahasa apapun, ya. Tapi kalau dia menulis untuk setiap bukan simbol matematika, dia pasti menggunakan simbol yang berbeda. Mungkin
Kalau kita ya untuk setiap UNTUOK gitu ya. Ya, mungkin kalau bahasa Korea nggak begitu, tapi simbolnya sama. Simbolnya sama, membacanya yang berbeda. Maknanya sama. Tuh. Nah, logika itu mempelajari cara nalar manusia. Nah, sedangkan nalar itu adalah objek kerja, objek atau kinerja otak yang diungkapkan dalam kalimat dan simbol. Sehingga logika itu mempelajari kalimat, simbol-simbol untuk mengungkapkan daya pikir penalaran manusia. Nah, logika itu pasti sistematis. Jadi mempelajari sesuatu, logika itu mempelajari sesuatu secara sistematis sesuai dengan kaidah aturan yang disusun secara valid. Jadi kalau logikanya tidak valid, maka dia cacat. Makanya kalau kita lihat ya kayak hukum pun seorang hakim yang bagus, seorang jaksa yang bagus itu pasti mempunyai logika berpikir yang bagus. Meskipun dia backgroundnya ilmu sosial, jadi itu kebalik-balik ya di Indonesia. Ilmu hukum kalau dulu, sekarang SMA kan sudah nggak ada IPA IPS ya. Kalau dulu kan ketika masih ada IPA IPS kan ilmu hukum itu termasuk ilmu sosial. Sehingga orang-orang IPS itu yang masuk ke hukum. Padahal kalau kita pelajari sesungguhnya, ketika memutuskan suatu perkara, seorang hakim itu bermain dengan logika yang luar biasa banyak, karena di situ ada kalimat-kalimat kuantor-kuantor yang didasarkan kepada saksi, bukti, ungkapan gitu ya, dia harus menarik kesimpulan. Jadi seorang hakim itu adalah orang yang mempunyai kemampuan logika yang baik seharusnya. Nah, bisa dibayangkan kalau ada hakim yang kesulitan menarik kesimpulan dan dia harus memutuskan, bisa jadi orang yang salah tidak dihukum, orang yang tidak bersalah justru dihukum. Nah, ini kesalahan menarik kesimpulan misalkan ya. Jadi logika itu memberikan cara kepada manusia untuk menyampaikan pemikirannya itu secara sistematis sesuai dengan kaidah yang valid. Nah, apa bedanya logika dan penalaran? Logika adalah ilmu untuk menalar. Ya, jadi logika adalah ilmu untuk menalar atau berpikir dengan tepat. Kalau bahasa Inggrisnya sebenarnya the science and art of correct thinking. Jadi logika itu adalah kecakapan jadi logika itu adalah ilmu dan seni untuk berpikir dengan benar. Ya. Nah, jadi menalar atau berpikir adalah kegiatan akal budi atau otak untuk mengolah pengetahuan yang diterima melalui panca indera.
dan ditunjukkan untuk mencapai suatu kebenaran. Jadi logika itu adalah kegiatan yang dilakukan otak untuk mengolah pengetahuan yang kita terima melalui panca indera. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang kita lihat misalkan itu warnanya hitam, bentuknya tidak beraturan, hitam, besar gitu ya. Maka apa yang diterima oleh mata tadi disampaikan ke otak, oleh otak berpikir, oh kalau benda yang ciri-cirinya seperti ini yang disebut batu. Maka keluar dari hasil dari hasil olah daya nalar ini keluar melalui mulut, oh itu batu. Gitu ya. Jadi ada proses panca indera untuk mengumpulkan informasi, informasi diolah di otak, otak kesimpulannya disampaikan baik melalui tulisan maupun. Nah, berpikir itu adalah suatu yang spesifik yang hanya dimiliki oleh manusia. Pak, robot itu berpikir enggak? Robot itu tidak berpikir. Robot itu dia mengolah informasi. Jadi ya bisa bayangkan kalau nanti manusia bisa menciptakan robot yang bisa berpikir, mungkin suatu saat manusia akan kewalahan menghadapi robot yang bisa berpikir, karena robot kalau punya kemampuan berpikir, berpikirnya cara berpikirnya jauh dari unsur rasa. Jadi dia tidak menggunakan rasa, menggunakan logika doang gitu ya. Akan membahayakan kehidupan ya. Contohnya misalkan bahwa ketika orang menyeberang jalan tidak pada tempatnya, tidak pada zebra cross, itu salah. Nah, tetapi ketika orang itu misalnya orang itu tidak bisa jalan jauh dan dia harus menyeberang karena suatu kebutuhan yang tidak dia lakukan, maka dia menyeberang. Maka kalau robot mengatakan ya itu salah apapun gitu ya. No excuse. Tapi kalau manusia salah, tapi ada excuse di situ. Misalkan seperti orang yang sakit parah harus ditanganin oleh dokter. Nah, di rumah sakit ada SOP. Kalau di dasarnya robot, maka robot akan melakukan SOP tadi secara 100%. Kalau SOP dia harus ngisi daftar identitas dulu, ya makanya orang yang sudah sekaratul tadi tidak akan ditangani sebelum dia mengisi daftar identitas dulu. Gitu ya. Nah, itu misalkan seperti itu. Bedanya antara berpikir dan mengolah informasi. Nah, logika itu merupakan sarana berpikir yang sistematis, teratur, terarah, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena berpikir itu berpikir logis ya, berpikir logis itu harus mengikuti aturan-aturan yang ada.
penalaran, tadi kan penalaran itu adalah logika, nah, tadi ya. Logika itu adalah kecakapan menalar, maka penalaran itu adalah proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Ya, jadi penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan. Nah, kenapa penalaran itu menjadi penting bagi manusia? Karena manusia pada hakikatnya ya manusia itu bedanya dengan makhluk yang lain adalah manusia itu mempunyai kemampuan berpikir. Ya, kalau merasa ada makhluk lain juga yang mempunyai sense, bisa merasa, kemudian bersikap dan bertindak. Jadi karena manusia ini dia mampu berpikir, mampu merasa, mampu bersikap dan bertindak, tindakan-tindakan ini didasarkan pada pengetahuan yang diperoleh oleh panca indera, disimpan dalam pengetahuan dengan proses bernalar. Penalaran itu selalu terkait dengan proses berpikir. Jadi kalau kita bicara nalar, kita bicara dengan pikiran dan logika, tidak bicara dengan rasa. Ya, nah, meskipun ya kata Pascal nih, dia bilang hati saja itu mempunyai logika yang tersendiri. Jadi logika hati itu berbeda dengan logika otak. Katanya seperti itu gitu ya. Jadi penalaran merupakan kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran. Ya, kaitannya dengan ontologi, morfologi, dan aksiologi. Nah, agar pengetahuan yang dihasilkan dari penalaran, maka disusun mekanisme penarikan kesimpulan yang benar. Cara menarik kesimpulan yang benar inilah yang disebut dengan logika. Ada yang membedakan berdasarkan kualitas logika. Logika itu ada dua, yaitu logika alamiah dan logika ilmiah, atau logika naturalis dan logika artifisialis. Nah,
Apa sih yang dimaksud dengan logika naturalis? Logika naturalis adalah kecakapan berlogika berdasarkan akal bawaan manusia. Nah, karena bawaan, maka logika naturalis tiap individu itu berbeda. Karena setiap individu kemampuan bawaannya berbeda. Nah, tingkat kemampuan logika naturalis tergantung kepada tingkat intelijensi dan pengetahuan setiap individu. Kemampuan ini ada sejak manusia lahir. Ya, jadi makanya disebut naturalis. Berikutnya logika artifisial. Logika ilmiah atau artifisial itu adalah logika yang memperhalus, mempertajam pemikiran serta akal budi. Logika ilmiah ini merumuskan asas-asas yang tepat di dalam suatu proses pemikiran. Logika ilmiah ini digunakan untuk menghindari sesat pikir. Paling tidak mengurangilah sesat pikir ya. Yang bahaya kan sesat pikir. Sesat pikir kita itu, ini banyak banget manusia itu yang mengalami sesat pikir karena kita 100% mengandalkan kepada rasionalisme. Contohnya begini, kalau seseorang itu dengan gaji UMR DKI, katakanlah 4.500.000, untuk hidup sendiri, itu saja mepet untuk hidup sendiri. Jadi dia harus kos, harus makan, harus transport gitu ya. Untuk sendiri aja pas banget, nggak ada sisa. Logikanya mengatakan kalau dia menikah, punya pasangan hidup, tentu saja pasti berkurang. Pasti kurang itu 4.500.000. Nah, sesat pikir yang seperti ini banyak menghinggapi generasi-generasi muda yang ada di dunia, sehingga generasi muda di negara-negara maju karena mengalami sesat pikir, dia enggan menikah. Karena hidup sendiri aja tidak cukup, apalagi kalau berdua. Gitu ya. Nah, ini sesat pikir. Kenapa sesat pikir? Karena hidup itu dianggap seperti logika yang dia kenal selama ini. Logika rasionalis. Padahal hidup ini ternyata ada sesuatu yang tidak bisa
logika, yaitu ternyata dengan gaji 4,5 juta hidup sendiri itu pas, ketika dia menikah ternyata juga pas. Nah, gimana? Ya itu yang kadang susah dijelaskan. Nah, logika ilmiah ini mengantarkan manusia mampu bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, serta lebih aman. Nah, logika ilmiah ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu logika formal dan logika material. Logika formal itu disebut juga sebagai logika minor. Sedangkan logika material disebut logika mayor. Kenapa minor sama mayor? Karena logika minor ini didasarkan kepada aturan-aturan yang sangat ketat. Logika minor itu misalkan ya implikasi, biimplikasi gitu ya. Sedangkan mayor itu kalau kita menggunakan kuantor itu mayor. Logika formal atau logika minor ini menggunakan aturan hukum berpikir yang strict ya, harus ditaati untuk mencapai kebenaran. Sedangkan logika mayor itu mempelajari sumber dan asal pengetahuan, alat pengetahuan, proses terjadinya pengetahuan, serta merumuskan metode. Jadi ini lebih besar. Jadi penarikan kesimpulan. Jadi kayak misalkan Anda pakai AHP gitu. Analisis hierarki proses untuk menarik kesimpulan pakai AHP. Nah, AHP itu adalah termasuk logika mayor. Implikasi, biimplikasi termasuk di dalam logika minor. Ada yang mengatakan nalar itu adalah salah satu corak berpikir untuk menggabungkan dua atau lebih pemikiran sehingga diperoleh pengetahuan baru dengan memperhatikan asas, prinsip identitas, prinsip-prinsip kontradiksi, prinsip-prinsip eksklusi, serta prinsip kompromi. Nah, sehingga penalaran merupakan suatu proses berpikir yang menggabungkan dua pemikiran atau lebih untuk menarik kesimpulan sehingga diperoleh pengetahuan yang baru. Proses penarikan kesimpulan untuk memberi pengetahuan baru mengenai prinsip identitas,
prinsip kontradiksi, prinsip eksklusi, prinsip kompromi, itu mempunyai pola dan aturannya masing-masing. Maksudnya, prinsip identitas itu ya sama seperti dirinya sendiri. Sementara prinsip kontradiksi harus ada kemampuan menarik kesimpulan dari yang ya dan tidak terjadi pada saat bersamaan. Kontradiksi itu ya dan tidak itu terjadi pada saat bersamaan. Jadi logika kontradiksi itu logika bahwa kesimpulan diambil karena ada bertentangan dua hal yang terjadi pada waktu bersamaan. Prinsip kontradiksi. Prinsip exclusivity maksudnya adalah prinsip penyisian jalan tengah atau bahwa tidak ada kemungkinan ketiga. Kemungkinan itu hanya dua, yaitu ya, tidak. Tidak ada kemungkinan atau gitu ya. Jadi kemungkinan itu hanya dua untuk prinsip exclusivity, yaitu hanya dua, ya, tidak. Tidak ada kemungkinan yang ketiga. Sementara prinsip kompromi itu adalah prinsip mencari jalan tengah untuk menarik kesimpulan kalau mentok gitu ya. Ada juga yang mengatakan penalaran itu merupakan pemikiran jenis khusus yang di dalamnya terjadi proses penarikan kesimpulan didasarkan kepada premis yang ada. Atau penalaran itu merupakan proses berpikir bertolak dari pengamatan panca indera yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Nah, karena didasarkan kepada pengamatan, maka akan muncul proposisi yang sejenis atau proposisi yang dianggap benar atau proposisi yang dianggap salah. Sehingga orang bisa memunculkan proposisi baru dari proposisi yang ada. Nah, ini yang disebut menalar. Jadi misalkan proposisi yang ada bahwa bilangan asli terkecil itu 1. Jarak dua bilangan asli 1. Maka 2 ditambah 3 itu bisa saya tulis 2 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Jadi jarak dua bilangan 1, 1, 1. Sehingga 2 ditambah 3 sama dengan 5. Menjadi proposisi baru. Proposisi pertama, bilangan terkecil, bilangan asli terkecil 1. Proposisi keduanya, jarak antara dua bilangan asli 1. Nah, dari dua proposisi ini, saya mau mencari proposisi baru. Bagaimana kalau 2 ditambah 3? Maka saya punya proposisi baru, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Yang jarak dari 1 itu adalah 4.
Nah, di dalam pemenalaran ada antisenden dan konsekuen. Antisenden itu adalah proposisi yang dijadikan dasar atau disebut premis ya, premis mayor, premis minor gitu kalau di logika matematika. Dan kesimpulannya disebut konklusi atau konsekuen. Ya, di logika kan ada premis mayor, premis minor, kemudian kesimpulannya seperti apa kalau ada pernyataan berkuantor. Sehingga penalaran itu proses berpikir yang menghubungkan antara bukti, fakta, petunjuk untuk menarik suatu kesimpulan. Nah, penalaran yang dikenal ya ada dua, yaitu penalaran deduktif dan induktif. Kalau yang kita akrab adalah penalaran induktif, karena kita akrab dengan induksi matematika. Induktif itu artinya dari khusus ke umum. Sementara deduktif dari umum ke khusus. Meskipun dalam banyak kasus kita sulit membedakan apakah ini deduktif atau ini induktif. Ya. Penalaran deduktif, penalaran dari umum ke khusus, merupakan penalaran yang didasarkan kepada premis yang dianggap benar. Kemudian ditarik kesimpulan mengikuti pola tertentu. Ini contoh yang paling sederhana ya. Semua mahasiswa baru mengikuti ospek. Wulandari mahasiswa baru, maka Wulandari mengikuti ospek. Nah, kalau Wulandari tidak mengikuti ospek, kalau kesimpulannya misalkan ada kalau semua mahasiswa baru mengikuti ospek, Wulandari mahasiswa baru. Terus ada pernyataan Wulandari tidak mengikuti ospek. Maka akan timbul pertanyaan, oh, Wulandari bisa saja pernyataan premis yang kedua ini nggak benar. Ternyata Wulandari bukan mahasiswa baru. Nah, premisnya yang salah. Kalau kesimpulannya benar, maka kesimpulan ini harus benar kalau premisnya benar. Ya, jangan sampai kesimpulannya benar, premisnya salah. Penalaran induktif itu dari khusus ke umum berdasarkan premis yang bersifat faktual. Misalkan ya, misalkan kalau ini contohnya sederhana, contoh yang agak klasik, kita melihat burung bertelur, kita melihat ayam bertelur, bebek bertelur, angsa bertelur, terus sampai suatu kesimpulan, oh ternyata hewan yang tidak mempunyai daun telinga itu bertelur. Sedangkan hewan yang mempunyai daun telinga tidak bertelur. Misalkan seperti itu. Ya, ada kesimpulannya apa? Kesimpulannya benar? Belum tentu, karena di premisnya ya, ini kan kayak premis 1 sampai 50 ayam bertelur. Terus kesimpulannya semua ayam
itu bertelur. Nah, kalau nanti ada satu ayam yang tidak bertelur, berkembang tapi tidak lewat telur, batal itu tadi. Sama seperti tadi, oh yang hewan yang tidak punya daun telinga bertelur gitu. Terus suatu saat Anda ketemu hewan yang punya daun telinga tapi bertelur, wah salah kesimpulan tadi, batal. Itu ya. Itu rawannya induksi. Ya, maka diperlukan induksi yang kuat. Nah, logika itu untuk apa sih? Gitu. Kenapa sih kita mesti belajar logika gitu ya? Nah, ternyata logika itu mempunyai peran yang sama. Logika itu karena mendahului ilmu. Sehingga logika itu memberi manfaat kepada manusia untuk menggunakan akal dan pikirannya. Nah, karena kemampuan menalar inilah manusia mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Sehingga penyesuaian manusia terhadap perubahan lingkungan tidak semata-mata hanya didasarkan kepada insting manusianya, tetapi juga didasarkan kepada kemampuan menalar terhadap segala bentuk perubahan. Kenapa? Karena kemampuan menalar ini mampu untuk mengembangkan pengetahuan sehingga mempermudah hidup dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan. Berpikir merupakan kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar. Karena kata benar ini tidak setiap orang mempunyai pemahaman yang sama. Karena proses berpikir untuk menghasilkan pengetahuan yang berbeda-beda, pengetahuan yang benar itu berbeda-beda ya. Jadi benar itu secara umum, secara generik berbeda-beda tiap orang. Nah, logika matematika mengantar bahwa pengertian benar ini harusnya sama untuk tiap manusia. Ya, contoh ketika orang menarik kesimpulan untuk menarik kesimpulan benar berbeda-beda. Contoh saat ini di Indonesia memasuki masa pemilihan presiden. Maka di tiap kepala orang Indonesia yang tertarik kepada pemilihan presiden, masing-masing mempunyai kesimpulan benar yang berbeda-beda. Si A benar kalau presidennya si A, si E. Si B benar, merasa benar kalau presidennya Y. C merasa benar kalau presidennya adalah Z. Jadi benar di sini berbeda-beda karena proses berpikir dan menarik kesimpulannya berbeda-beda. Menarik kesimpulannya berbeda karena dasarnya pengetahuan, pengalaman yang berbeda pula. Ya, nah ini logika berpikir manusia yang selalu tidak sama untuk setiap
orang. Nah, untuk ada kalanya ini harus dibuat sama. Nah, untuk menyamakan digunakanlah logika matematika, yaitu dengan logika induksi-deduksi yang ketat. Karena manusia pada dasarnya itu ada makhluk yang mampu berpikir, bersikap, merasa, dan bertindak. Bedanya dengan makhluk yang lain itu adalah di sini manusia itu mampu berpikir, mampu merasa, mampu bersikap, dan mampu bertindak. Jadi kalau ada manusia yang tidak bisa merasa, nah ini yang harus hati-hati. Tidak bisa merasa itu artinya apa? Manusia itu bisa merasa kalau misalkan ya, dengan ucapan orang lain mengatakan si A, si B, dengan ucapan orang lain itu akan merasa, oh ya, dia ngomongin saya. Berarti dia bisa merasa. Kalau hewan, kita ngomongin kejelekan kucing di depan si kucing juga tidak akan merasa dia diomongin, karena dia tidak punya kemampuan merasa. Dan dia tidak punya kemampuan bersikap dengan diomongin, dilihatin gitu ya, untuk bertindak. Kalau manusia misalkan seseorang itu dipelototin oleh 30 orang bareng-bareng itu dia otomatis langsung merasa dan bersikap. Nah, logika, manfaat logika apa sih? Tadi ada perannya. Nah, sekarang manfaat logika yang pertama melatih manusia untuk memperhalus jalan pemikirannya. Yang kedua, mendidik manusia untuk mengembangkan kekuatan pemikiran sebaik-baiknya. Sehingga dengan melatih kemampuan mengembangkan pemikiran sebaik-baiknya, manusia akan mampu mengevaluasi cara berpikir, letak kesalahan, mana yang sudah benar, dan seterusnya, sehingga kemampuan berpikirnya itu tepat, cermat, dan lurus. Logikanya tidak sesat, tidak bengkok. Oke, tugas Anda melengkapi tabel logika, implikasi, konvers, invers, dan kontraposisi. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Sebenarnya tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Ini nanti saya taruh di Google Classroom. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Sama-sama.